Tribuners, Tribun on Fokus kembali menjumpai Anda bersama saya, Mariananda. Tribuners, Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan terhadap Undang-Undang Pilkada. MK menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak memiliki atau tidak mempunyai kursi DPRD. Putusan MK ini adalah angin segar di Pilkada Jakarta lantaran PDIP kemudian bisa melaju dan mengusung calon. Lantas bagaimana kemudian dinamika yang akan terjadi dengan putusan MK ini? Hari ini saya akan membahasnya bersama dengan pengamat politik, Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, yakni Pangi Syarwi Caniago. Kita sapa terlebih dahulu di sana, sudah tergabung bersama kami melalui panggilan Zoom. Selamat malam Bang Pangi. Selamat malam, Mbak Nanda. Selamat malam, Baik, Tribuners. selamat malam. Terima kasih Bang Pangi sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol bersama kami di Tribun on Fokus hari ini. Bang Pangi, sebagai pengantar, bagaimana kemudian Bang Pangi melihat nih putusan MK hari ini yang benar-benar membuat dinamika politik di tanah air ini? Ya, Mbak Nanda, kalau seperti yang kita lihat saksikan hari ini, ya ini gempa politik ya. Mhm. Penuh kejutan, politik kita sangat dinamis, sangat daya kejutnya itu luar biasa. Tidak ada yang memprediksi akan ada peristiwa seperti ini gitu. Dahsyatnya politik kita, politik empat gulipat, politik saling kunci, politik fenomena kota kosong, uh, fenomena memborong partai, fenomena dinasti dan seterusnya. Hari ini termasuk umur presiden, anak presiden akhir ini terganggu gitu ya. Yang sebelumnya ada putusan Mahkamah Agung kalau nggak salah yang membolehkan, sekarang putusan terbaru MK yang putusan 60 itu mengatakan umurnya Kaisang kurang dari 4 bulan. Artinya tidak memenuhi syarat sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur. Jadi ini penuh dengan kejutan ya. Inilah peristiwa politik kita yang sangat luar biasa. Daya kejutnya itu yang luar biasa. Jadi uh, mungkin ini juga sinyal bahwa dalam fenomena politik kita seperti pilkada, memang orang mengatakan kemarin ada keputusasaan. Karena sebenarnya bukan persoalan orang bertarung dalam gelanggang, tapi kemarin banyak calon-calon terbaik yang orang-orang punya elektabilitas yang punya kans potensi menang, tapi gagal bisa masuk gelanggang karena ada fenomena borongan partai kemarin. Kemudian soal merapatnya semua partai ke salah satu kandidat, meskipun elektabilitasnya nggak terlalu tinggi. Nah, fenomena ini yang kita lihat hari ini di tengah keputusasaan itu, ada kejutan. Ini pertarungannya sudah kekuasaan politik ya, kekuatan politik yang tidak lagi hanya sekedar DPD 1, DPD 2. Ini udah langsung kekuatan politik yang saling mengunci gitu. Ada perlawanan, ada nanti putusan putusan yang mengejutkan. Mungkin ada juga akan disiapkan putusan untuk mengejutkan lagi setelah ini gitu. Jadi ini luar biasa peta politik kita ini belakangan. Sangat dinamis, sangat luar biasa. Jadi fenomena yang tidak ada dugaan kita seperti ini. Yang kedua adalah pasti akan merubah formulasi ya. Formasi politik di daerah pasti berubah. Pasti ini sangat banyak akan merubah peta-peta politik di daerah, terutama koalisi. Meskipun koalisi kita memang cenderung pragmatis dan transaksional ketimbang koalisi ideologis, ketimbang koalisi berbasis official seeking ya, mencari kekuasaan untuk menang, ketimbang koalisi berbasis programatik gitu. Jadi inilah koalisi kita kemarin itu adalah memang cenderung yang terjadi adalah transaksional pragmatis yang begitu besar. Sehingga dengan ada putusan MK banyak orang mengatakan, persepsi publik mengatakan bahwa ini adalah MK sudah kembali ke hitohnya sebagai muazin kebangsaan yang menjaga konstitusi, menjaga marwah demokrasi, menjaga sebagai benteng terakhir penjaga konstitusi kita. Artinya MK mengembalikan ke dasar, ke hitohnya untuk memastikan demokrasi sesuai dengan traik aturan main. Karena ada cenderung kemarin dari bagi publik masyarakat atau persepsi masyarakat ya, bukan saya yang mengatakan bahwa ini nggak sehat kemarin karena tidak ada kontestasi, sehingga kemarin yang terjadi tidak ada kesetaraan, ada orang-orang yang terbaik yang punya potensi kans tapi nggak bisa masuk ke gelanggang pertarungan kontestasi karena
dijegal karena adanya ada dua hal sebenarnya yang terjadi. Pertama adalah penjegalan dalam konteks kota kosong yang alamiah. Nah, kalau penjegalan atau desain arsitektur kota kosong yang alamiah, itu menandakan bahwa memang calon itu tidak ada lawan, seng tiada lawan. Betul-betul racikan elektoralnya itu sudah leading di atas 60-70%. Dan itu memang ada fakta itu di beberapa daerah. Sehingga partai-partai lain atau calon-calon lain sudah mengatakan, ya udah angkat bendera putih gitu, udah selesai, udah tinggal pelantikan, nggak akan ada yang berani mampu untuk menandingi. Nah, itu fenomena itu terjadi. Tapi ada juga fenomena kedua, memang didesain, diskenariokan yang sebetulnya dari elektabilitas mereka tidak terlalu tinggi, rendah. Tapi kemudian dipaksakan yang lain tidak bisa maju. Yang adanya fenomena koalisi Indonesia Maju Plus ini dianggap memborong partai politik. Sehingga ruang gerak untuk calon-calon potensial yang elektabilitasnya justru punya modal bagus, tapi akhirnya tidak mampu, tidak bisa masuk ke gelanggang pertarungan kontestasi. Artinya tidak mendapat dukungan 20 kursi dengan 25% suara sah nasional. Karena adanya threshold itu. Nah, putusan MK yang mengejutkan hari ini yang luar biasa, bahwa itu putusan 60 itu mengatakan bahwa yang tadinya 20 suara kursi, 25% suara sah, itu kemudian menjadi 7,5%, disamakan dengan calon independen. Dan itu pun klasternya dibagi lagi menjadi 3 atau 4 kalau nggak salah. Ada penduduknya yang di atas yang ada yang 10, ada yang 8,5, ada yang 7,5, ada yang 6,5, tergantung berapa juta daftar pemilih tetapnya. Termasuk misalnya daftar pemilih tetap di bawah 1 juta, di atas 1 juta, dan seterusnya, termasuk kabupaten kota. Nah, tentu ini akan banyak yang berubah, akan banyak formasi akan berubah. Nah, ini yang kita tahu bahwa akan banyak kejutan-kejutan. Dipastikan misalnya yang sebelumnya implikasi konsekuensi logisnya yang sebelumnya PDIP terkunci karena tidak secara partai tidak ada yang bisa mengusung Anies. Nah, dengan persis setelah putusan ini, itu dengan 7,5%, bukan hanya PDIP, PKS pun bisa mengusung sendiri sebenarnya. Tapi nggak tahu apakah kemampuan PKS seberani itu, karena mereka sudah dikunci untuk koalisi Indonesia Maju dengan mungkin barternya adalah nanti bergabung ke koalisi Indonesia Maju gitu. Artinya koalisi secara nasional. Nah, itu yang menunjukkan bahwa hari ini yang sebelumnya posting Anies Baswedan mengatakan putus asa, tapi beliau masih mengatakan ada angin segar. Ternyata secara angin segar itu hari ini lahir, dan dipastikan dengan putusan ini beliau bisa berlayar dengan PDIP gitu. Dengan satu partai saja sudah cukup bisa berlayar. Artinya perahunya cukup 7,5%. Karena PDIP itu udah 14% setahu saya. Nah, inilah yang terjadi hari ini. Kalau misalnya per hari ini elektabilitas Anies di head to head dengan Ridwan Kamil masih masih tingkat probability kemenangan Anies masih besar gitu. Nah, dengan peta seperti ini, kemampuan level confidence-nya Ridwan Kamil tentu akan mengukur juga apakah koalisi Indonesia Maju ini akan balik kanan atau akan tetap solid. Misalnya pernah Ridwan Kamil mengatakan, bagi kami berkontestasi dengan Anies siap, tanpa Anies juga nggak ada masalah. Artinya sebenarnya dengan peta seperti ini, apakah betul Ridwan Kamil tidak akan berubah? Karena kalau memang Ridwan Kamil yakin bahwa beliau akan menang di Jakarta, dianggap tidak bertaruh atau berjudi, meskipun memang sebagian masyarakat mengatakan bahwa Ridwan Kamil bertarung di Jakarta itu seperti berjudi bertaruh, karena potensi kemenangannya di Jawa Barat. Kecuali tanpa Anies. Nah, sekarang dengan ada putusan 60 ini, dengan berubah threshold pilkada 7,5%, artinya per hari ini sangat dimungkinkan akan terjadi head to head Anies dengan Ridwan Kamil atau dengan calon lain. Nah, itu artinya potensi Ridwan Kamil tidak semudah yang kita bayangkan. Ada juga yang mengatakan sangat tipis untuk menang, tapi ada juga yang mengatakan Ridwan Kamil populis, dia bukan calon gubernur kaleng-kaleng, beliau sudah punya rekam jejak jadi wali kota, jadi gubernur, punya mesin partai yang di koalisi cukup gemuk, Grand Coalition, dan punya program, punya capaian, punya kinerja, dan tokoh populis, Gen Z milenial sentimennya positif. Artinya bertarung dengan Anies pun dikatakan potensi menangnya ada. Tapi berdasarkan riset hari ini, kelihatannya tetap masih Anies Baswedan, kemudian Pak Ahok, dan Pak Ridwan Kamil. Tetapi
Yang jelas kita nggak bicara itu, tetapi ada apa namanya, yang selama ini yang terjadi adalah pilkada itu mencerminkan kepentingan elit. Sekarang sudah nampak-nampaknya pilkada mencerminkan kepentingan pemilih. Karena kepentingan pemilih itu kan sederhana. Bagaimana orang-orang yang dicintai, orang-orang yang dianggap harapan mereka, yang mampu mengatasi masalah hari-hari yang mereka hadapi di masa-masa sulit, mereka bisa berlaga, bisa bertarung, masuk gelanggang, soal kalah menang itu biasa. Itu fair saja. Yang jadi problematik, complicated, dan mereka sangat tidak terima, itu adalah ada calon yang potensi menang, tapi kok tiba-tiba ada partai yang mengusung yang tidak bakal menang gitu. Misalnya tiba Anies, tidak ada satupun partai yang tertarik mengusung Anies. Ada apa sebenarnya? Sementara di mana-mana kalau elektabilitas itu tinggi, pasti partai yang akan mencari. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa seolah-olah partai nggak butuh Anies gitu. Nah, itulah yang kemudian kemarin terkunci oleh koalisi gemuk Kim Indonesia Maju, dan dianggap waktu itu ya, semua pengamat mengatakan Anies Baswedan wassalam, tutup buku, sudah selesai. Tapi dengan ada putusan 60 ini, tidak hanya gempa politiknya terjadi, peta politik di daerah secara akan berubah juga. Koalisi-koalisi yang sebelumnya diikat 20-25% suara sah nasional dan kursi, suara daerah sekarang udah 7,5%. Tentu akan merubah peta di daerah, terutama di Jakarta, yang selama ini hanya akan terjadi misalnya Anies tidak akan berlaga, tapi kemudian Ridwan Kamil yang akan berlaga dengan pasangan calon independen. Nah, itu yang terjadi hari ini. Saya katakan apa yang diputuskan oleh MK, ambang batas pencalonan kepala daerah nomor 60 ini penuh kejutan yang diajukan oleh Partai Buruh dan Gelora. Tentu saja memutuskan threshold kepala daerah yang disamakan dengan calon independen, yaitu 7,5% yang diatur dalam pasal 41 dan pasal 42 Undang-Undang Pilkada. Nah, sebab oleh karena itu dengan threshold ini maka ada 7,5% dari 20 dan 25%. Itu artinya apa? Bakal banyak calon-calon kepala daerah yang maju hanya dengan 1 atau 2 partai ke depannya. Tidak lagi butuh 4 atau 5 partai. Karena 7,5% suara pada pileg sebelumnya. Nah, yang kedua adalah poinnya bahwa orang mengatakan bahwa ini MK sudah mengembalikan marwahnya sebagai benteng terakhir penjaga konstitusi, penjaga demokrasi. Kemarin kita berbuih bicara etika, soal kepatutan, memang tidak ada gunanya, karena memang tidak ada aturan melarang adanya kotak kosong. Tidak ada juga aturan melarang dinasti politik. Nah, dengan adanya aturan ini juga implikasi psikologisnya adalah anak presiden seperti Kaisang juga terganjal. Karena dengan putusan 60 ini, bahwa umur beliau tidak cukup gitu untuk mencapai 30 batas minimal. Sementara masih kurang 4 bulan. Jadi implikasinya juga besar, termasuk ke anak putra mahkota ya dari Presiden Jokowi itu sendiri. Jadi sebelum ini banyak kotak kosong di beberapa pilkada, dan bukan pilkada kali ini saja, dari sebelumnya juga ada kemungkinan fenomena kotak kosong akan terjadi, ada lawan tanding. Meskipun ada yang mengatakan lawan tanding yang sebanding, atau meskipun lawan tanding yang tidak sebanding. Jadi yang sebelumnya banyak mengatakan kotak kosong itu terjadi, itu menjadi alarm sinyal matinya demokrasi, bagaimana selera rakyat dibatasi, partai politik sejatinya konsisten dan ada punya keteguhan untuk menyuguhkan, untuk menyajikan menu sajian yang beragam, yang variannya cukup bagus, untuk kemudian dihadapkan kepada masyarakat supaya masyarakat punya varian menu yang beragam. Kemudian tiba-tiba partai politik, kartel partai politik membatasi ruang itu untuk masuk ke gelanggang, sehingga elitlah yang menyiapkan calon yang terbatas. Kemudian dihidangkan ke meja masyarakat sesuai dengan selera jeroan elit. Sehingga pilihan masyarakat adalah pilihan yang terbatas. Itu yang dianggap tidak setara, tidak fair. Bagaimana kemudian kontestasi tidak ada, ruang untuk bertarung itu seolah-olah tidak dinamis gitu ya. Nah, putusan ini tentu banyak dampaknya, terutama peta koalisi di daerah-daerah juga akan berdampak. Kemudian lawan tanding yang sebelumnya tidak sebanding bisa akan menjadi sebanding, dan fenomena borong partai juga bisa berubah. Koalisi Indonesia Maju Plus juga bisa petanya berubah, bisa juga tidak berubah.
dan termasuk kartel oligarki politik juga akan kesulitan dengan adanya pasal ini. Artinya untuk mengunci partai yang sebelumnya ada kotak kosong, ada kemungkinan nanti akan muncul lawan baru dengan satu atau dua partai. Sehingga bisa masuk ke gelanggang untuk berkontestasi, soal menang dan kalah itu biasa saja. Kira-kira gitu, Mbak Nanda. Lantas dalam putusan MK atau Mahkamah Konstitusi pada hari ini rasanya masih belum clear begitu ya soal berlakunya putusan terbaru ini. Dari analisa Bang Pangi sendiri, artinya apakah putusan ini harus dan wajib langsung dipakai oleh KPU di Pilkada tahun 2024 ini? Nah, ini akan ada perlawanan menurut saya. Perlawanan yang maksudnya dianggap ini bisa saja mereka tidak setuju dengan aturan seperti ini, membuat kita semua jadi bingung gitu. Bisa saja ini berlaku surut, tapi bisa juga berlaku hari ini pemilu sekarang. Gitu. Sehingga harus menyesuaikan dengan peraturan KPU, harus dirubah. Tetapi menurut saya ini kekuatan politik sekarang ini Pak Gulipat ya, saling sandra, saling kunci mengunci, saling bagaimana mematikan langkah-langkah lawan politik. Ya itulah kekuasaan. Kekuasaan itu kan seni. Seni merebut kekuasaan. Seni bagaimana mendapatkan perahu. Seni bagaimana berlayar. Seni bagaimana kemudian menjegal. Seni bagaimana kemudian menjadikan lawan-lawan politik tidak bisa bergerak ruang politiknya. Nah, sejauh ini memang kita bicara fatsun, etika, kepatutan atau like or dislike itu tidak bisa karena memang politik kita menurut saya hari-hari makin dramatis ya, paling mengejutkan. Ini kan tidak ada dugaan seperti ini. Mana ada kemudian dulu partai-partai pemenang pemilu mau menurunkan gengsinya dari 20-25 menjadi 7,5% bisa mengusung calon gubernur, calon kepala daerah. Nggak akan ada. Tapi karena kondisi PDIP hari ini the power of kepepet, kondisi yang kesulitan, ditinggalkan oleh ada indikasi intensitas nampak-nampaknya seperti disampaikan publik, seolah-olah ditinggalkan oleh Koalisi Indonesia Maju Plus, sehingga membuat PDIP menyambut dengan haru, gembira, menjadikan ini angin segar sehingga calon-calon mereka yang selama ini dikunci tidak bisa maju hanya tinggal sendirian itu punya potensi untuk bisa maju kembali gitu. Baik, dengan putusan MK ini di Jakarta sendiri Anies dan PDIP diunggulkan yang mana keduanya punya kans ikut kontestasi pilkada. Lantas seberapa besar peluang kemudian Anies maju di Jakarta diusung oleh PDIP? Karena secara elektabilitas sendiri Anies juga punya elektabilitas yang cukup di Jakarta. Ya, saya pikir akan ada dalam beberapa hari, bahkan malam ini mungkin terjadi atau besok pagi akan ada declare dari PDIP untuk mengusung cepat gitu, menyambut putusan ini dengan cepat. Karena peta politik ini nggak menentu sekarang, cuacanya ekstrim. Jadi bisa-bisa berubah nih, akan ada kejutan-kejutan apalagi yang akan kita dengar gitu. Ini kan tidak ada dugaan orang akan terjadi putusan se-ekstrim ini. Akan merubah putusan threshold yang selama ini 20-25 suara sah dengan 20 kursi tiba-tiba jadi 7,5. Itu pun dibagi lagi sesuai dengan klaster DPT masing-masing daerah. Ada yang 10, ada yang 7,5, ada yang 8,5, ada yang 6,5. Inilah fenomena. Kita nggak tahu apa kejutan-kejutan ke depannya, tetapi pasti ini akan ada penuh dengan apa namanya kejutan-kejutan yang membuat kita kaget gitu. Mungkin mereka akan jauh-jauh lebih cepat-cepat untuk cepat menyambut putusan ini ketimbang nanti ada lagi putusan baru, kita nggak tahu lagi, meskipun memang dianggap MK sebagai penyelamat demokrasi, sebagai benteng terakhir penjaga konstitusi, sebagai muazin kebangsaan untuk mengatur rute terakhir kebangsaan kita, nation state. Tetapi pada faktanya bukan tidak ada kekuatan-kekuatan lain setelah ini untuk membatalkan putusan ini, atau akan ada lagi aturan baru, peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam 1 kali 24 jam ke depan gitu. Karena ini memang sudah sedang kelihatan banget saling kunci mengunci, adu kekuatan politik, saling mematikan langkah-langkah politik dan saling kemudian mentekel lawan-lawan politik. Itu terjadi hari ini di depan mata kita. Fenomena itu terjadi. Hmm. Lantas, kalau menurut Bang Pangi sendiri sebagai pengamat dan juga akademis, secara hitung-hitungan kemenangan seperti apa ini, Bang? Bagi PDIP, akankah kemudian mengusung Anies ataupun Ahok? Karena PDIP sendiri mensyaratkan Anies agar menjadi kader atau memiliki KTA dari PDIP sendiri jika ingin diusung untuk maju di Pilkada Jakarta. Ya memang itu putusan yang terbaik. Anies harus ngambil risiko itu. Tetapi Anies selama ini kan tidak mau dipakai jaketnya partai.
bilang diwakafkan ke masyarakat Jakarta. Ya, namun menurut saya itu nggak fair sih. Harusnya memang udah ngambil saham lah, masuk ke kader partai PDIP atau dulu pernah ditawarkan oleh PKS. Kenapa Anies merasa tidak butuh partai politik? Mestinya beliau itu bangga untuk berpakai baju partai politik. Yang kedua, bisa saja dia nggak mau diakuisisi, di take over oleh satu partai, sehingga ruang geraknya tidak mati. Tapi kemarin kan terlihat terkunci ruang geraknya. Sekarang hidup lagi kartunya karena putusan ini. Meski putusan MK ini kan final dan mengikat, tetapi kita nggak tahu nih 1 kali 24 jam ke depan akan ada kejutan. Ini saling saling apa namanya, peta politik ini ekstrim cuacanya Mbak. Mhm. Jadi kalau misalnya malam ini Anies declare sama PDIP langsung bergabung PDIP, itu akan mengejutkan lagi. Jadi cepat ini putusan ini tidak diaktifasi cepat. Tapi bisa saja bahwa nanti petanya akan berubah lagi, nggak seperti yang kita katakan hari ini. Hmm. Lantas menurut Bang Pangi juga, bagaimana kalau uh, jika bukan bersama Anies, apakah PDIP mampu melawan RK dan Kim Plus di Pilkada Jakarta ini, Bang? Ya mampu atau tidak mampu kan kita sebenarnya percaya dengan riset ya yang terukur ya. Misalkan hasil survei, tingkat popularitas, elektabilitas, dan akseptabilitas itu kan kelihatan. Approval rating beliau, level confidence beliau berapa persen gitu. Apakah di atas 60%, kemudian tingkat kedikenalannya apakah sudah 90%, tingkat kedisukannya sudah 60 sampai 70, tingkat keterpilihan misalnya 40 sampai 50%. Itu kan kelihatan apakah itu tertutup, top of mind maupun simulasi pasangan dan seterusnya. Jadi sebenarnya potensi kemenangan kan partai itu mengusung yang bakal menang. Makanya ini akan goyah nggak koalisi Indonesia Maju? Kalau betul-betul nanti kontestasi ini Ridwan Kamil akan betul-betul berhadapan head to head dengan Anies Baswedan, bagaimana iman politiknya Kim ini? Loyal nggak mereka? Tetap konsolid nggak mereka? Tetap nggak goyah nggak mereka? Kalau goyah, ada kemungkinan mereka mengatakan, oh nah ini gawat ini kalau kita mendukung Ridwan Kamil kalah. Untuk apa? Kita tentu yang akan mendukung yang bakal menang. Nah, ini bisa berubah lagi. Tapi menurut saya tidak akan bisa terjadi karena memang koalisi Indonesia Maju, baik PKB, Nasdem, dan PKS, itu butuh koalisi Indonesia Maju. Mereka butuh untuk berkoalisi secara nasional. Jadi mereka tidak akan mungkin kabur meninggalkan koalisi Indonesia Plus. Karena itu soliditasnya sudah terjaga, mungkin masa depan politik mereka lebih terjamin, dan mereka bicara tentang kedepannya, bahwa mereka bersyarat misalnya, oke, okay, kita akan koreksi untuk masuk koalisi Indonesia Maju kalau misalnya meninggalkan Ridwan Kamil di Jakarta. Tapi kalau misalnya mereka juga khawatir juga, ada misalnya kekhawatiran bahwa apakah iya memang Ridwan Kamil bisa menang? Betulkah Ridwan Kamil bisa mengalahkan Anies Baswedan? Atau adakah mungkin tipis kemenangan, sangat tipis kemungkinan Ridwan Kamil bisa mengalahkan Anies Baswedan? Itu yang sedang diukur juga oleh partai politik. Kemarin kenapa partai politik level confidence-nya tinggi sekali? Karena ini berkontestasi tanpa Anies. Kemudian diusung oleh partai yang mesinnya nggak kaleng-kaleng, bukan main seperti PKS, Golkar, Gerindra. Itu mesinnya luar biasa, bukan mobil mogok, mobil jalan gitu. Nah, itu yang membuat level confidence-nya Ridwan Kamil sangat yakin betul untuk menang di Jakarta. Tapi juga Ridwan Kamil kan punya persepsi pandangan mengatakan bahwa saya bertanding dengan Anies siap, tanpa Anies juga tidak masalah. Gitu. Jadi artinya harusnya Ridwan Kamil juga tetap percaya diri dan untuk mengalahkan Anies Baswedan. Gitu. Dan PDIP nampak-nampaknya bakal mendukung ideologinya, ya koalisi itu mendukung yang bakal menang gitu. Transaksional, pragmatis itu pasti bakal menang, kemudian menguntungkan bagi partai. Hmm. Namun Bang Pangi, dengan putusan MK hari ini, apakah masih memungkinkan untuk PKS goyah dan PKS meninggalkan Kim Plus? Meskipun hari ini PKS sudah merespon dan mengatakan bahwa partai tersebut tetap akan bersama Kim Plus dan mendukung RK. Bagaimana menurut Bang Pangi? Ya sepertinya nampaknya PKS tidak akan mau ya. Kalaupun mau, ada risiko politik yang akan dia terima, ada akan dikoreksi, akan dikalkulasi, dihitung ulang, akan dievaluasi. Nah, evaluasinya berat, yaitu soal masa depan PKS untuk koalisi dengan bergabung dengan Pak Prabowo ke depan karena dianggap tidak loyal. Tidak, karena dalam partai politik itu kan tidak hanya sekedar pintar ya, cerdas, tapi loyal juga dihitung oleh partai politik. Mana yang dianggap berkhianat, mana yang dianggap tegak lurus, mana yang apa namanya gerasak gerusuk, tidak bisa dipegang gitu. Jadi
Pilkada Jakarta bukan sebatas soal kalah dan menang, tapi mungkin ya prospek ke depan adalah bagaimana PKS bisa masuk ke koalisi Pak Prabowo. Nah, meskipun itu tidak disyaratkan, tetapi menurut saya secara etika politik, secara fatsun politik, kepatutan politik meskinya PKS tetap konsisten untuk berada dalam koalisi Indonesia Maju Plus ini, mendukung pasangan, apalagi yang diusung adalah kader sendiri, namanya Pak Yasona. Kalau bersama Anies, belum tentu kader PKS wakilnya bisa diusung. Nah, sekarang udah dapat di koalisi Indonesia, meskipun dengan Ridwan Kamil, tapi ini kan kader PKS mendapatkan tempat. Justru yang agak diragukan kita nih, bagaimana dengan PKB, Nasdem, partai-partai yang goyang nggak ini iman politiknya? Mhm. Terakhir, Bang Pangi, mungkin bisa dijadikan sebagai closing statement juga dari Bang Pangi. Usai putusan MK hari ini, PDIP cermati peluang duet adanya Anies Baswedan dan Hendrar Prihadi di Pilgub Jakarta. Lantas, mampukah duet ini, Bang Pangi, melenggang dan mempunyai kans mengalahkan Ridwan Kamil? Ya sebenarnya Anies dengan siapapun sama dengan Ridwan Kamil sama-sama kuat, sama-sama putra-putra terbaik bangsa, sama-sama pernah menjadi kepala daerah, sama-sama punya rekam jejak, menguasai segmen pemilih milenial. Mereka populis, mereka juga bukan tokoh kontroversial. Artinya tokoh sosok yang namanya Anies Baswedan Ridwan Kamil itu bukan kaleng-kaleng, bukan sembarangan, orang-orang yang betul-betul sudah teruji kepemimpinannya, strong leadership-nya. Dengan siapapun tidak ada masalah, maupun Anies dengan Rano Karno, Anies dengan uh, apa namanya tadi si dengan siapapun namanya nggak ada masalah menurut saya. Karena yang dilihat dalam pemilihan gubernur itu kan bukan sosok wakilnya, tetapi tetap center of candidate, terpaku ke fokus orang ya kepada gubernurnya. Mhm. Baik Bang Pangi dan juga Tribuners dimanapun berada, kita sama-sama mengawal dan kita sama-sama melihat apakah langkah atau nantinya yang akan diambil oleh PDIP maupun Anies, terutama di Pilkada Jakarta seusai putusan MK hari ini. Terima kasih Bang Pangi atas waktunya, sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol bersama kami di Tribun on Focus hari ini. Sukses selalu Bang Pangi, semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih Oke, Tribuners yang sudah menyaksikan Tribun on Fokus hari ini. Saya Mariananda dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.